Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas hadis di dalam Tawdihul Ahkam Kitab Janaiz. Hadis ini nomor 476. Hadisnya berbunyi, wa an Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala alhidu lilahdan wansibu alayya labina nasban kama suni'a bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Walil Baihaqi an Jabirin radhiyallahu anhu nahuduhu wa zada wa rufi'a qabruhu anil ardi qadaru shibri, yang artinya dari Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu telah berkata, buatkanlah aku liang lahat dan buatkanlah tembok pembatas pada dinding sebagaimana dilakukan terhadap kuburan Rasulullah SAW. Dan menurut Al-Baihaqi dari Jabir radhiyallahu anhu, menurutnya kuburannya itu seukuran dengan seinci bumi. Selanjutnya ialah syarah kosakata hadis. Di sini saya mengambil kata lahdan, alabin, dan shibron. Lahdan dikatakan di dalam An-Nihayah ialah lahad. Lahad adalah lubang yang dibuat di sisi kubur untuk meletakkan mayit, karena mayit dicondongkan dari tengah ke samping kubur. Kata selanjutnya ialah alabin. Alabin itu bentuk jama dari kata labinah, yaitu sesuatu yang tercetak dari tanah. Selanjutnya ialah shibron. Shibron adalah jarak antara dua ujung jari, yaitu jari kelingking dan jari jempol yang dibentangkan dan sering dibilang satu jengkal. Selanjutnya ialah tahrij hadis. Hadis ini dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah di dalam sunannya nomor 1545, kemudian oleh Imam Nasa'i di dalam sunannya nomor 1980, kemudian Imam Ahmad dalam sunannya nomor 1372. Dan yang terakhir ialah oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh 4 jalur. Yang pertama ialah oleh Ibnu Majah, yang kedua ialah Imam Nasa'i, dan yang ketiga Imam Ahmad, dan yang terakhir oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW meriwayatkan kepada Sa'id, lalu diriwayatkan lagi kepada Amir bin Sa'id, lalu kepada Muhammad bin Sa'id, lalu kepada Ismail bin Muhammad. Ismail bin Muhammad meriwayatkan kepada dua muridnya, yaitu Abdullah bin Ja'far al-Miswari dan Abdullah bin Ja'far al-Juhri. Abdullah bin Ja'far al-Miswari meriwayatkan kepada muridnya, yaitu Yahya bin Yahya dan Abdullah bin Ja'far. Al-Juhri juga meriwayatkan kepada 3 muridnya, yaitu yang pertama Abdurrahman, yang beliau langsung meriwayatkan lagi kepada muridnya, yaitu Amtu bin Ali. Yang kedua Abu Amir, yang beliau langsung meriwayatkan kepada Muhammad bin al-Musanna. Dan yang ketiga ialah Abu Salamah al-Khuzai. Selanjutnya ialah derajat hadis. Hadis dari Jabir adalah hadis mursal. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Al-Baihaqi, di mana ia mengunggulkan kemursalannya untuk membedakan hadis dari Fudail bin Sulaiman An-Namri bagi orang-orang yang lebih terpercaya darinya. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dan Ibnu As-Sakan. Yang selanjutnya ialah fawaid hadis. Nah, apabila ada seseorang yang meninggal, maka penggalian kuburnya harus mencapai kedalaman tertentu agar mencegah keluarnya bau dan untuk menghindari dari galian binatang buas. Kemudian ditempatkan di dalamnya dan dihadapkan ke arah kiblat untuk diturunkan ke liang lahat agar wajahnya tidak berbalik. Lalu batu bata didirikan pada liang lahat dan di sekitar batu tersebut diisi dengan tanah lempung atau batu-batu untuk menahan tanah yang berada di atasnya. Lalu di atas batu bata tersebut diisi dengan tanah. Begitu juga di sekitarnya agar tanah tidak menggundu.
Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian kuburan ditinggikan dari atas permukaan tanah setinggi 1 jengkal tangan agar dapat dikenali dan diziarahi, serta agar terhormat dari penghinaan orang lain, yaitu dengan diinjak atau hal yang lainnya. Nah, yang selanjutnya ialah fikul hadis. Yang pertama ialah diwajibkan menggali kuburan hingga kedalaman tertentu sampai tercegahnya dari bau atau tercegahnya dari binatang buas. Yang kedua ialah diwajibkan menghadapkan mayit ke kanan atau menghadapkannya ke arah kiblat. Yang ketiga ialah diwajibkannya memberi tanda pada kuburan menggunakan batu atau kayu agar terlihat bahwa di situ ada kuburan, agar terhindarnya dari hinaan dalam artian diinjak-injak, diduduki atau sebagainya. Yang keempat ialah diwajibkan meninggikan kuburan kurang lebihnya sejengkal dari tanah agar terlihat ciri bahwa itu kuburan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya bahas ini bermanfaat khususnya untuk saya sendiri dan umumnya untuk kalian semua. Terakhir dari saya, terima kasih dan sampai jumpa lagi.